Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sabar. Namun di dalam kesabarannya dia bukan Allah yang lemah. Di dalam kesabarannya dia adalah Allah yang perkasa. Karena kalau kita pelajari dalam Alkitab, kita akan menemukan beberapa hal penting tentang Allah. Yang pertama, bahwa dia adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Ingat Sefanya 3 berkata apa? Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia bergirang karena engkau dengan sukacita. Berarti diingatkan kepada kita, betul dia sabar, betul dia berlimpah kasih setianya, tetapi dia ada di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang berjuang, yang membela kita dan mempertahankan kemenangan bagi kita. Haleluya. Yang kedua, dia Allah yang sabar, namun dia bukan Allah yang lemah. Karena kita belajar dalam Alkitab, kita jumpai dia adalah gunung batu tempat perlindungan kita. Artinya ketika kita dalam bahaya, ketika kita ada dalam masa-masa yang sukar, lalu kita bersandar kepada Tuhan, kita bergantung pada Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, kita selalu dilindungi dari yang jahat. Sehingga Alkitab bahkan berkata, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Haleluya. Bahkan yang ketiga kita pelajari, dia bukan hanya pahlawan yang memberi kemenangan, dia bukan hanya gunung batu tempat perlindungan kita, tetapi dia juga adalah pembela kita yang selalu memberi kepastian. Karena itu Alkitab berkata dia sekarang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah yang menjadi pembela buat kita. Artinya karena Tuhan yang membela kita, iblis tidak bisa mengintimidasi hidup kita lagi. Masalah tidak bisa menekan hidup kita lagi. Kalau Tuhan yang membela kita, dipimpinnya kita dari kemenangan lepas pada kemenangan untuk dapat berjalan dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Berarti saudaraku, kita dapat ambil kesimpulan bahwa Allah kita memang Allah yang sabar. Dia bukan Allah yang lemah, karena dia adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Dia adalah gunung batu tempat perlindungan kita. Dia juga adalah pembela kita yang selalu memberi kepastian. Dan yang keempat, dia juga adalah benteng pertahanan, kubu pertahanan yang dapat dipercaya. Artinya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam situasi apapun, kadangkala manusia sudah tidak bisa dipercaya lagi, tetapi tetap Tuhan adalah benteng pertahanan kita yang dapat dipercaya. Ketika segala sesuatu sudah mengecewakan kita, kita lari kepada Tuhan. Tuhan selalu memberi damai, ketenangan, sukacita dalam hati kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang pedang Tuhan. Wow, sebagian kita berkata, bukankah dia Allah yang penuh kasih? Bukankah dia Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya? Betul, tapi dia bukan Allah yang lemah. Tidak selamanya dia datang dengan tangan yang terbuka. Ada saatnya juga dia datang dengan pedang di tangannya. Haleluya. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang pedang Tuhan ini, kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 47. Yeremia pasal 47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yeremia 47, Yeremia pasal 47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin sebelum Firaun mengalahkan Gaza. Beginilah firman Tuhan. Lihat, air yang meluas menghamuk dari utara menjadi sungai yang membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan berteriak dan seluruh penduduk negeri akan meratap, mendengar bunyi derap kuku kudanya, mendengar derak-derik keretanya.
kertak-kertuk rodanya. Para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak, sebab tangan mereka sudah lemas, oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam. Hai Asdod, sisa orang Enak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri? Pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya ke Askelon dan ke tepi pantai laut? Kesanalah ia menyuruhnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jelas kepada orang Filistin, kepada orang Gaza, Alkitab berkata pedang Tuhan diperintahkan untuk datang kepada mereka. Berarti tidak selamanya Tuhan datang dengan tangan yang terbuka sambil berkata, "Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ada saatnya juga dia datang dengan pedang untuk menyelesaikan segala sesuatunya dan menjadikan segala sesuatunya dalam rencana dan kehendaknya. Pertanyaannya, kalau Allah mau mengerjakan segala sesuatu dalam rencananya, kenapa dia perlu datang dengan pedang? Yang pertama saya pelajari, dia datang dengan pedang untuk memotong pohon yang tidak berbuah. Alkitab berkata bahwa pohon yang tidak berbuah akan dipotongnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menghendaki kehidupan Kristen yang berbuah. Karena apa? Karena Tuhan merencanakan hal yang dahsyat dalam hidup kita. Tuhan berkati hidup kita, Tuhan bela hidup kita, Tuhan kerjakan mujizat dalam hidup kita. Apapun yang kita perlukan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Tidak pernah ditinggalkannya kita, tidak pernah dibiarkannya kita. Bahkan Allah punya rancangan-rancangan yang dahsyat dalam hidup kita. Tetapi pertanyaannya, setelah Tuhan berkati hidup kita, setelah Allah kerjakan banyak buat hidup kita, setelah bahkan Tuhan kerjakan mujizat demi mujizat dalam hidup kita, pertanyaannya, adakah hidup kita menjadi pohon yang mengeluarkan buah-buah yang baik? Alkitab berkata seperti dalam Galatia pasal 5, ada buah-buah roh, kasih, damai, sukacita, sejahtera, dan segala sesuatu yang baik tersebut. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi kenyataannya banyak kita menyebut diri kita Kristen, banyak kita menyebut diri kita sebagai orang-orang yang terima banyak berkat Tuhan, tetapi hidup kita tidak berbuah. Alkitab berkata barang siapa yang tidak berbuah akan dipotongnya dan dilemparkannya ke dalam api. Berarti dia datang dengan pedang untuk memotong pohon yang tidak berbuah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita jadi orang-orang yang sadar bahwa Tuhan sudah buat banyak dalam hidup kita. Mari kita berbuah, mari kita jadi berkat, mari kita menyatakan kasih kemurahan Tuhan. Lewat apa? Lewat kenyataan-kenyataan buah roh yang keluar dari dalam hidup kita, sehingga orang lain dapat menikmati sukacita, damai, sejahtera, kasih, kuasa Tuhan melalui kehidupan kita. Yang kedua saya pelajari, dia datang dengan pedang untuk apa? Yang pertama, untuk memotong pohon yang tidak berbuah. Yang kedua, Alkitab berkata dia datang dengan pedang untuk membersihkan pohon yang sudah berbuah. Karena Alkitab berkata yang tidak berbuah dipotongnya, tetapi yang sudah berbuah dibersihkannya. Tujuannya apa? Supaya lebih dahsyat buahnya. Artinya Tuhan mau hidup kita lebih lagi, supaya dia dapat mencurahkan kasih yang lebih dahsyat lagi, anugerah yang lebih dahsyat lagi. Karena itu kita harus berbuah lebih lagi, sehingga orang lain, jiwa-jiwa dapat diselamatkan lebih lagi. Yang ketiga, dia datang dengan pedang. Apa artinya? Dia juga datang dengan pedang untuk menghabisi musuh. Artinya bagi kita yang sudah bertobat, yang sudah percaya, yang sudah berbuah, kita dibersihkan. Tapi kalau kita sudah bertobat tidak berbuah, kita dipotong. Tapi yang ketiga, bagi kita yang sudah bertobat, Allah datang dengan pedang untuk apa? Menghabisi musuh-musuh kita. Itu sebabnya tidak pernah perlu kita takut, dan tidak pernah juga kita perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Allah kita sabar, tapi Allah kita tidak lemah. Allah kita sabar, tapi dia pahlawan yang memberi kemenangan. Ketika Fir'aun coba mengejar Musa yang sudah keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi? Oh, laut Tebrau dibelah oleh Tuhan. Musa dapat lari, tetapi ketika Musa dengan seluruh bangsa Israel selesai menyelesaikan penyeberangan laut Tebrau tersebut, kemudian apa yang terjadi? Laut itu tertutup. Artinya pedang Tuhan turun menghabisi setiap musuh. Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan oleh Tuhan.
Berarti saudaraku ingat, Allah kita sabar, namun bukan Allah yang lemah. Tidak selamanya dia datang dengan tangan yang terbuka dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Ada saatnya dia datang dengan pedang. Untuk apa? Memotong pohon yang tidak berbuah, membersihkan pohon yang berbuah. Dan yang ketiga, untuk menghabisi musuh. Yang keempat, dia juga datang dengan pedang untuk menghadirkan ketenangan bagi kita. Waktu kita tahu bahwa yang berjaga di sisi kita adalah panglima perang kita, dengan pedang di tangannya, hidup kita aman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kadangkala kita bertanya, betulkah Allah akan bela saya? Kok kelihatannya alasannya suruh saya sabar, alasannya suruh saya tenang. Ini dia persoalannya. Allah menyuruh saya sabar, Allah menyuruh saya tenang, bukan karena Allah tidak berbuat apa-apa, tetapi karena Allah siap berbuat segalanya buat kita. Kadang-kadang ada banyak orang yang berkata, aduh saya disakiti suami saya mesti ngalah. Mengalahlah Bu, Tuhan yang akan berperang ganti ibu. Kadang-kadang kita berkata, aduh orang fitnah saya, masa saya suruh sabar? Sabarlah Pak. Kenapa? Allah yang akan berperang ganti kita. Dia bukan Allah yang lemah. Tidak selamanya dia datang dengan tangan yang terbuka, tapi dia datang dengan pedang untuk memotong pohon yang tidak berbuah, membersihkan pohon yang berbuah, menghabisi musuh, menghadirkan ketentraman dan ketenangan bagi diri kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena butuh mujizat, karena butuh kuasa, butuh ketenangan, butuh jamahan Tuhan secara khusus, bahkan butuh kesembuhan dari Tuhan. Hamba doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga hari ini kami diyakinkan Allah kami sabar, namun Dia bukan Allah yang lemah. Kami harus hidup berbuah, kami siap dibersihkan supaya hidup kami lebih lagi berbuah, sehingga kami berserah penuh kepada Tuhan yang membela kami dalam segala keadaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Dia hidup, Dia berkuasa, dan Yesus kita itu selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.